Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya melihat udah tanpa masker ya kebanyakan dan kelihatan senyumnya gitu. Jadi ada sukacita di rumah Tuhan Bapak Ibu ya. Haleluya. Tak terasa kita udah hari Minggu lagi, kita waktunya beribadah. Jadi mari kita pakai waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk kita memuji-muji nama Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Baik, sambil duduk saja Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita mau segera masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur, berterima kasih apapun juga yang Tuhan perbuat baik bagi kita. Karena keyakinan kita apapun itu, suka duka, mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih setianya bagi kita. Mari sama-sama kita lakukan pujian ini. Bapa kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu memelihara kami. Puji Tuhan, puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat dan kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita lakukan pujian ini dari awal. Haleluya. Kita mau katakan Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa Kau setia, be done.
lakukan bagian refnya saja. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang kehidupan kami Engkau menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Engkau menyediakan segala keperluan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, mengangkat suara Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, bahwa Engkau sungguh setia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati semua pelayanan yang hadir di tempat ini. Biar semua pelayanan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai memuji, memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Masih tetap tinggal berdiri. Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam lagi kita mau muji-muji bersorak-sorai bagi Tuhan, boleh kiri kanan lemparkan senyuman, kalau bisa tos, gak apa-apa ya. Lemparkan senyuman kalau bisa tos. Haleluya, puji Tuhan. Kita adalah satu keluarga Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita lakukan pujian ini, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Dengan semangat untuk mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
Katakan angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau berpikir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau berpikir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan saja lakukan bagian refnya saja. Sekarang nyanyikan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rindu kita masih semangat ya. Kita masih semangat. Masih tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Masih pagi Bapak Ibu ya. Gak apa-apa kita olahraga sedikit ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lakukan pujian ini. Haleluya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Berjalanlah di depanku dan tuntutku di setiap langkahku. Bukan selalu berharap padamu. Amin. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, aku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Haleluya, Tuhan. Amin. Semuanya darimu, semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan selalu berharap padamu. Amin. Sahabatku, Bapa, dan terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan.
serahkan padamu, semuanya darimu. Haleluya. Ku serahkan padamu semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku, haleluya, ku serahkan padamu. Buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya darimu dan semuanya untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama, dan sebelum kita berdoa, saya mengundang kolektan yang bertugas di persembahan pertama untuk bisa maju ke depan. Sama-sama kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, dan kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami percaya apa yang kami beri itu menyenangkan hati-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita lakukan pujian ini. Haleluya. Sudah memberikan persembahan, boleh saya mengundang kita kembali bangkit berdiri. Mari sama-sama kita lakukan pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan, Tuhan yang mulia, turun ke dunia, segala dosa. Haleluya. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih dosaku, maka Engkau adalah setia, setia dan adil. Engkau mengampuni
dalam namamu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku hidup di luar untuk atas firman-Mu yang telah bebas aku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Para mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita, amin Bapak Ibu ya. Kalau kita mau hidup hanya di dalam kebenaran Tuhan saja. Karena sebentar lagi kita akan diberkati, dilayani oleh Bapak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan menerima akan taburan benih firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam, itu boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah keselamatan yang Kau beri bagi kami Bapa. Tiada ternilai, sangat mahal harganya. Karena itu Tuhan Yesus saat ini Bapa, kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab tidak ada satupun Tuhan yang dapat menggantikan posisimu. Sebab tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kaulah jaminan keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan, kami tahu Tuhan Engkau ada bersama kami. Baik waktu berlimpah, baik waktu kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah,
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali Yesus, maka akan tetap selamanya Yesus. Inilah komitmen kami Tuhan. Inilah perkataan iman kami Bapa. Sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, memberikan nyawa-Mu bagi kami, maka kami pun mau memberikan segalanya Tuhan bagi-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Maka pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Berikan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan dari-Mu ya Tuhan. Biar apa yang Ia perkatakan Tuhan itu datang dari-Mu Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bagi kami umat-umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang ada Bapa, baik hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, biar hati kami Tuhan seperti tanah hati yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini Tuhan, kita akan ada kedatangan tamu dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Novel Pangemanan. Haleluya. Bagian selanjutnya kami persilakan. Haleluya. Haleluya saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini di mana kita ada hamba Tuhan yang datang dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Palopo, Tanah Toraja sana lah ya. Beliau pelayanan di sana, dia sebagai gembala, juga dia ada yayasan mengumpulkan orang-orang yang baru gila atau sudah gila lama ya. Dia juga dikaruniakan Tuhan ada untuk pelepasan orang-orang yang mungkin sedang ada dalam ikatan, dan beliau ada di Jakarta dalam rangka mereka itu ada rapat di organisasi kita itu ada Departemen Penginjilan dan mereka itu ada di KP4. Dan hari ini dia akan membagi berkat firman Tuhan bagi kita. Mari kita sambut Bapak Pendeta Novel Pangemanan untuk membagi berkat bagi kita. Haleluya, kita beri kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak Gembala yang saya biasa panggil Pak Ketua. Karena ketua kita, ketua kami di organisasi, dan saya ada karena kasih Tuhan. Ya puji Tuhan, tadi sudah disampaikan nama saya Pendeta Novel Pangemanan, tapi saya sampaikan lagi bahwa saya sudah berkeluarga. Anak saya yang pertama perempuan, punya anak 2. Anak yang kedua wanita, punya anak 1. Anak yang ketiga cewek lagi mengandung.
Anak yang keempat girls, dia baru mau menyusun. Yang terakhir baru laki-laki, gagah kayak papanya. Gagah tidak? Gagah, haleluya. Jadi saya dari kampung, dari kota Makassar itu 430 kilo. Dari kota kabupaten itu 20 kilo. Jadi saya kalau hari Minggu ada 3 kali ibadah. Di tempat saya itu di kampung itu jam 9 pagi. Jadi saya punya cabang jam 11 di kota kabupaten. Itu 20 kilo. Nanti jam 6 sore saya lagi mengarah ke selatan. Itu di kota Polopo itu ada 43 kilo. Jadi jarak yang berjauhan. Anak saya 2 hamba Tuhan, yang pertama dan ketiga. Tapi puji Tuhan yang pertama sudah tanggal 4 lalu wilayah berikan surat tugas untuk jadi gembala. Jadi saya puji Tuhan. Ya, jadi itulah saya. Jadi saya dari kampung tapi tidak kampungan. Ya, kalau kampungan itu kemeja biru, dasi hijau, celana kuning, sepatu merah itu umbul-umbul bajalang. Itu tidak toh? Haleluya. Atau pakai baju batik isi dalam, itu kampungan itu dia. Banyak orang batik isi dalam, untung tidak isi dalam. Haleluya. Kom pakai dasi lagi, aduh. Jadi kalau mau ke sana boleh. Pak Ketua sudah pernah ke daerah kami di sana, ya. Tapi belum ke saya, pasti akan ke saya. Buat KKR. Karena saya itu di 4 kabupaten, saya di pertengahan. Tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Nah, puji Tuhan. Sebentar saya akan seling kesaksian, ada rekaman-rekaman bagian pelepasan. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, untung kau datang. Kasih tahu yang tidak datang, rugi nganan datang. Kita buka satu ayat, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Oke. Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya, kita buka bersama dan kita baca, ya. Kisah 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab berkata kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun. Dengar baik-baik. Hadirat Allah, kalau dia mau turun itu mau-maunya dia. Karena hadirat Allah itulah pribadi Allah sendiri. Nah, hadirat Allah kalau dia mau turun, dia akan melahirkan kuasa. Misalnya, ketika hadirat Tuhan turun pagi hari ini, ada kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa kelepasan, kuasa ketenangan dan sebagainya. Hadirat Allah tidak bisa dilipat gandakan, itu haknya Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi hadirat Allah itu melahirkan kuasa. Kuasa ini kita bisa lipat gandakan. Misalnya, ada sebentar doakan disembuhkan, kita bisa doakan istri di rumah yang sakit, suami, anak, orang tua kita bisa doakan. Elia, dia impartasikan kepada Elisa. Bisa ditransfer kuasa. Jadi kita minta biar hadirat Tuhan turun di gereja ini dan melahirkan kuasa. Yang datang sakit pulang sembuh. Yang datang susah pulang dihiburkan. Yang terikat pulang dilepaskan. Itulah hadirat Allah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kuasa Roh Kudus harus turun? Kalau Yesus tidak naik ke surga, dengar baik-baik, jangan mimpi kita mau alami mujizat. Orang Jakarta, orang BSD yang sakit tetap sakit kalau sudah naik ke surga. Karena kenapa? Alkitab bilang, Yesus waktu ada di dunia ini, khususnya di Israel, dia 3,5 tahun melayani, dia hanya dari desa ke desa, kota ke kota, betul tidak? Misalnya Yudea, Samaria, Yerusalem dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak naik ke surga, dia hanya gilir setelah selesai Israel, dia pindah negara tetangga. Yordania, Uni Emirat Arab, baru Mesir, baru setelah itu dia pilih lagi Eropa, Amerika. Tempo apa? Kapan Indonesia dapat jatah? Kalaupun ke Indonesia, cuma ketemu Jokowi. Mau ke Sulawesi tidak mungkin. Tapi
Ketika dia mau naik ke surga, dia bilang apa? Aku akan kirim penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, orang ibadah jam 9 di GPD Sikina, jam 9 di saya GPD El Sadai, jam 9 di Amerika, di Sumatera, kuasa yang sama, itu mujizat bisa terjadi. Makanya dia harus naik ke surga. Bilang kiri kanan, terima kuasa Roh Kudus. Mujizat akan terjadi. Haleluya. Dan hari ini ketika hadirat Tuhan turun, macam-macam kita yang hadir dengan macam-macam kebutuhan, dia akan melahirkan kuasa. Sehingga kita pulang, masing-masing punya kebutuhan. Kita datang tidak sama dengan kita pulang. Datang sakit pulang sembuh, datang susah pulang dihiburkan, datang terikat pulang dilepaskan, datang terbelenggu pulang dimerdekakan. Bilang kiri kanan, kau pulang tidak sama dengan kau datang. Haleluya. Harus demikian. Kita datang gereja harus alami kelepasan, alami pemulihan, alami kesembuhan, alami hal yang luar biasa. Nah, mari kita melihat ketika hadirat Tuhan turun, apa yang terjadi? Tolong 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada Artinya ketika Tuhan hadir, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Nah, yang bikin gagal gereja, gereja tidak jadikan roh itu Tuhan. Halo? Roh itu Tuhan. Tuhan adalah roh. Roh adalah Tuhan. Tapi kita tidak bisa melihat fisik Yesus secara nyata siang hari ini. Tidak bisa. Karena kenapa? Yesus secara fisik dia sudah naik ke surga. Tapi yang ada pagi hari ini adalah rohnya Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus yang hadir hari ini untuk apa? Merdekakan kita. Bebaskan kita. Pulihkan kita. Yang sakit, yang susah, yang terikat, yang terbelenggu, kita pasti dimerdekakan oleh Tuhan. Saya kemarin pagi jam 6, saya 2 pelepasan lewat handphone di Manado ini dia. Ada satu bapak dilempar novel dari gereja Katolik. Dia bilang, saya hanya lihat bapak di YouTube. Saya bilang, kenapa pak? Saya terikat pak novel. Jadi oke, saya konseling. Jadi saya lagi video call, saya 2 pelepasan. Saya taruh di Facebook dan puji Tuhan. Lewat 2 pelepasan. Dia di Manado, saya di Bekasi. Dia terlepas hanya doa lewat handphone. Karena kenapa? Hadirat Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Amin. Di mana ada roh Allah? Di gereja ini, di rumah kita, di rumah makan, di kantor kita. Ketika ada roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Satu ketika saya pulang pelayanan, bukan pulang, kami lagi setelah KKR, saya sarapan di kampung, sarapan di warung-warung. Jadi kami lagi sarapan sarimi. Kok ada satu ibu yang kurang jarak, kurang lebih 10 meter, dia tetap saya. Tapi dia mulai kerasukan. Jadi saya lihat, siapa ini ibu? Tatap saya dengan tim lagi makan ini. Terus waktu saya tatap dia bilang begini, sudah lama saya cari kau. Loh, saya tidak kenal dia. Sudah lama saya dengar namamu. Saya bilang, kau siapa? Dia bilang, saya Lucifer. Saya sudah tidak senang dengan namamu. Wow. Jadi kita ketemu, warung itu meja-meja terhamburkan 2 pelepasan. Di rumah makan terjadi kelepasan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bilang kiri kanan, undang selalu hadirat Allah. Haleluya. Hadirat Allah, dengar baik-baik. Tidak ada penyakit kebal di hadirat Tuhan. Tidak ada persoalan yang kebal di hadirat Tuhan. Tidak ada yang menghalangi hadirat Tuhan.
ketika dia hadir dan kita berdoa, hari ini terjadi hadirat Allah yang hadir secara langsung, yang lihat lewat YouTube akan alami mujizat dan kesembuhan. Tuhan sedang bekerja. Asal jadikan Tuhan itu roh. Saya juga mengajar di sekolah kitab tentang tentang materi Roh Kudus. Bagaimana Tuhan ajar saya, bagaimana Tuhan buka saya tentang pekerjaan roh. Tuhan bawa saya tentang pelayanan. Jadi di sekolah kitab itu pernah saya ditelepon, Om Novel cepat datang. Kenapa? Kami setiap jam 7 ini siswi kerasukan. Di Toraja itu pohon-pohon bambu. Ya jam 7 itu siswi lari. Jadi saya datang, kasih materi Roh Kudus, dan kita pelepasan dulu. Ketika pelepasan mereka sudah normal, bisa dengar firman. Karena kenapa? Kutukan sudah selesai 2022-23 tahun yang lalu. Tapi oma opa kita buat lagi lewat okultisme, lewat paranormal. Nah, paranormal itu tidak normal. Halo? Paranormal tidak normal. Tapi banyak orang Kristen pakai. Makanya kutukan itu kembali lagi. Nah, untuk selesaikan, yang bisa selesaikan hanya hadirat Allah. Hanya kehadiran kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana supaya roh ini merdekakan kita? Timbul pertanyaan, bagaimana supaya roh Allah merdekakan kita yang ada? Coba kita baca satu ayat, Roma 12 ayat 11. Ini satu kebenaran. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi pertama supaya roh itu merdekakan kita, yang ada pada kita harus apa? Rajin beribadah. Setia beribadah. Dan biarlah rohmu menyala-nyala. Bilang kiri kanan, rohmu harus menyala. Bos, tidak usah minta roh Tuhan menyala. Roh Tuhan dia menyala terus. Saya berikan ilustrasi begini. Misalnya ini jemaat yang rohnya tidak menyala. Tuhan tidak terikat dengan jemaat yang rohnya tidak menyala. Tuhan cari orang-orang yang rohnya menyala. Ketika roh kita menyala, tanpa kita sadari, sementara kita muji Tuhan, kok saya sudah disembuhkan, saya sudah dikuatkan, lawatan Tuhan akan terjadi. Haleluya. Asalkan roh kita menyala. Jadi yang Tuhan mau sentuh adalah roh kita. Ketika roh kita disentuh, roh kita itu menyala, Tuhan cepat sambar. Dan Tuhan sedang mencari gereja yang menyala. GPD Sekina, salah satu gereja yang rohnya menyala. Halo? Ada amin? Saya pernah KKR ke Manado, saya bawa tim. 2 mobil, saya kalau KKR saya bawa tim. Terus saya lagi tidur, mereka, Pak, di sweeping. Saya bilang, siapa yang sweeping? Saya pergi, saya bilang, Komandan, saya pendeta mau KKR. Dia tidak tanya suruh berapa. Pak pendeta, saya punya usus buntu. Lagi di tengah aspal ini. Jadi dia sweeping, karena dia tahu saya pendeta, bilang, saya usus buntu, iya. Jadi saya doa. Lagi pas sweeping ini, dalam nama Yesus, Komandan usus buntu selesai. Dia lompat. Sudah, tidak tanya surat, jadi jalan terus karena sudah sembuh. 3 bulan kemudian saya KR di Kota Poso. Ada selebaran, pendeta Novel datang. Dia cari saya. Itu pendetaku. Iya, karena kau sudah sembuh waktu kau sweeping, kau bilang pendetamu. Dia datang cari. Dia bilang, saya sudah dipindahkan di Kota Poso. Waktu Pak Pendeta doakan, saya alami mujizat dan kesembuhan. Sementara sweeping di aspal, di jalan, ketika hadirat Tuhan ada, bisa terjadi kesembuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Saya mau tanya, apa yang Tuhan tidak bisa buat? Haleluya. Asalkan roh kita menyala. Halo? Halo bos? Asalkan roh kita menyala. Saya berikan ilustrasi ya. Ini yang
Ya, sini. Karena saya banyak Tuhan, bukan saya ingin berbagi. Siapa namanya Pak? Heri. Pak Heri, sudah menikah? Sudah. Oke, jadi begini. Waktu saya panggil Pak Heri ini, sakit tidak Pak Heri? Nah itu tubuh. Pak Heri ke sini, berarti bagus karena jiwanya normal. Kalau saya panggil dia ke sana berarti jiwanya sakit. Ini normal, ini normalnya dia. Toh? Kan intelektual, itu jiwa. Mana rohnya? Halo? Roh itu manusia batinia. Pak Heri gambaran kita itu roh manusia. Nah yang Tuhan mau sentuh roh kita. Kita mau nyanyi tanpa kita sudah angkat tangan. Roh kita disentuh, kita tidak sadar kita sudah angkat tangan. Kita sudah menangis. Dan di situ mujizat akan terjadi. Haleluya. Di Jakarta ada rumah sakit tubuh atau ada rumah sakit umum? Ada toh? Ada. Ada rumah sakit jiwa? Ada. Ada rumah sakit roh di Jakarta? Nah ada. Mana rumah sakit roh? Gereja. Jadi kalau ada yang so jarang-jarang datang gereja, dia pero lagi sakit itu. Bilang kiri kanan. Kalau suamimu, istrimu tidak so jarang gereja, dia pero lagi sakit itu. Dengar. Orang yang sakit tubuh, jangan bawa di rumah sakit jiwa, tidak cocok dokternya. Obatnya tidak cocok, betul tidak? Orang yang sakit jiwa jangan bawa di rumah sakit umum, tidak cocok obatnya. Tapi orang yang sakit jiwa, yang sakit tubuh, bawa di rumah sakit roh, dokternya, obatnya cocok. Karena siapa dokternya? Tuhan Yesus dan Pak Gembala. Haleluya. Haleluya. Nah Tuhan mau sentuh roh kita. Ketika rohnya Pak Heri menyala, cepat Tuhan sambar. Tiba-tiba sudah sembuh. Tiba-tiba sudah ada kekuatan. Makanya ini roh luar biasa. Halo. Terima kasih Pak Heri. Tahun 2002 saya mati 5 jam. Ini fakta. Waktu saya mati 5 jam, saya lihat aduh istriku, anakku waktu itu masih 2. Di Jumat berdoa. Saya terangkat. Itu baru di jalan sudah enak. Berjalan ke surga. Saya lihat saya punya tubuh, aduh ada apa-apanya ini tubuh. Naik saya. Pas ketemu di pintu surga. Ketemu Tuhan Yesus, dia bilang apa? Novel, kau kembali. Saya butuh tenagamu. Saya pulang. Saya bangkit. Saya bilang begini. Kenapa kalian panggil saya? Saya sudah enak di sorga. Orang yang mati dalam Tuhan, memang yang ditinggalkan sedih, tapi kita ini lupa, enak sekali ke sorga. 2003 saya mulai penginjilan. Saya diundang ke pedalaman, saya pergi. Saya pakai motor, saya pergi. Saya rental mobil, saya pergi. Mau di kota, saya masuk pedalaman. Karena Tuhan yang bilang saya butuh tenagamu. Makanya sampai sekarang saya bergerak dalam penginjilan. Dan saya lihat bagaimana mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan dengar baik-baik, kuasa itu masih ada di gereja kita. Kuasa itu ada di GPD bukan tidak ada. Kaki dian tidak pindah, ada di kita. Asalkan roh kita ini terbuka. Haleluya. Haleluya. Hadirat Tuhan, sorga, kekurangan orang untuk dia berkati, untuk dia impartasikan kuasa, untuk dia pakai bekerja. Biarlah jemaat GPD Sekinah bagian dari program ilahi Tuhan yang Tuhan mau pakai kita. Halo? Indonesia, BSD, ada di tangan Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk penyelamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Satu ayat. Bagaimana supaya betul-betul roh itu menyatu dengan kita. 1 Korintus 6 ayat 17. Dan saya akan seling kesaksian sebentar. 1 Korintus 6 ayat 17. Dengar baik-baik. Tetapi siapa yang ikat dirinya pada Tuhan menjadi satu. Wow. Siapa yang ikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Pak Heri satu kali lagi boleh? Oke.
Pak Heri ini gambaran jemaat Sekinah. Roh kita ini kecil, sama kita punya roh kecil. Tetapi Alkitab bilang siapa yang ikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Ini Pak Heri gambaran jemaat. Contoh saya ini gambaran Yesus. Contoh ini dia. Mari kita dua buku peluk. Saya sudah mandi ini. Jadi satu roh tidak? Jadi satu roh tidak? Nah Alkitab bilang begini. Di dunia ini ada 5 benua, kita Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia. 5 benua ini itu roh jahat menyatu, tidak bisa kalahkan roh yang ada pada kita. Karena kita sudah satu roh dengan Tuhan. Tayangkan ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 4. Supaya kita tangkap yang luar biasa dari Tuhan. Kita ini bukan orang-orang biasa. Sebentar Pak Iria. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ayat bagian B. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar. Bilang lebih besar. Daripada roh yang ada dalam dunia. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, roh Tuhan menyatu dengan kita. Kita bukan roh kecil lagi, tapi kita punya roh yang besar. Haleluya. Semua kita yang hadir hari ini kita punya roh yang besar. Karena kita menyatu dengan Tuhan. Iblis, orang mana no bilang orang yang jastel. Halo? Iblis roh jahat yang ada di 5 benua ini dia mau menyatu, tidak bisa kalahkan kita. Jadi Pak Heri gambaran jemaat Sekinah, kita punya roh yang besar. Alkitab yang bilang roh yang ada pada kita lebih besar. Halo? Terima kasih Pak Heri. Saya satu ketika sementara KKR di Sulawesi Utara. Saya sementara khotbah, satu anak muda dari belakang datang, tunjuk saya. Lagi khotbah ini. Kau siapa? Saya bilang, kau siapa? Dia bilang apa? Saya Lucifer. Terus dia bilang, kau Lucifer? Dia bilang begini. Dia pakai bahasa logat Manado. Novel, gara-gara ngana, kita pengikut sudah mau habis. Saya bilang, kau dengar Lucifer? Dalam nama Yesus, saya hamba yang diurapi. Saya akan balikan pengikutmu dari neraka arah ke sorga. Dia lari. Waktu dia lari, saya berteriak, stop, berhenti. Kan pakai bangsal, dia tuh di tulisan hujan. Saya bilang, angkat dia. Waktu diangkat, dia manifestasi kayak ular di panggung. Setelah saya konseling, maaf, opanya orang dari Jawa, setiap hari, setiap malam, ular hitam keluar masuk dalam rumah. Anak ini mau jadi tumbal. Jadi kami 2 pelepasan. Tapi dia mengaku dia kalah. Kenapa? Hadirat Tuhan menguasai kita. Halo? Di pekerjaan, di kantor, dimanapun kita berada, hadirat Tuhan itu tidak pakai ini mimbar. Ini hanya media suara. Hadirat Tuhan pakai siapa? Bapak Ibu kita yang ada hari ini. Dan kita ini pembawa hadirat Tuhan. Di mana kita berada, atmosfer yang gelap akan jadi terang. Di kantor, di perusahaan, dimanapun kita berada, kita yang bawa perubahan. Bilang kiri kanan, kau dan saya yang bawa perubahan. Pakai bahasa Inggris, you and me, cuma itu yang kita tahu. Haleluya. Haleluya. Kita ini bukan sombong. Waktu kita datang di setempat, saudara datang, atmosfer harus berubah. Halo? Halo? Yang menentukan majunya tidaknya kantor perusahaan bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Yusuf buat perubahan di Mesir. Daniel, Sadrak, Mesak buat perubahan di tanah Babel. Karena kenapa? Alkitab bilang ada roh Tuhan, ada roh para dewa itu, ada roh Tuhan. Dan kita ini buat perubahan. Haleluya. Amin. Bukan cuma orang bule yang rambut pirang, bukan. Orang-orang Indonesia, orang punya kuasa yang sama, punya haleluya. Asal orang berani diri. Amin. Saya lihat kesaksian. Tayangkan ya kesaksian ya.
Nah Bapak yang tadi kita pembawa hadirat Tuhan. Sekarang ODGJ, ini yang saya pelihara di rumah. Ya, yang tadi Pak Ketua sampaikan. Yang ODGJ dek, kita usir iblis pakai kaos oblong apa-apa, nggak usah pakai jas. Haleluya. Nah ini ODGJ. Ini selesai 2 subuh. Yang baju hitam sarjana Inggris, yang baju biru biasa bakar rumah, yang satu anak pendeta. Tapi kita, nah ini dari Manado baru 2 bulan, tapi sudah diambil, sudah sembuh. Sastra teknik pertanian, sarjana pertanian. Jadi kami 2 subuh. Obatnya setiap setengah 5 subuh doa dan perjamuan suci. Jam 12 doa, jam 3 sore doa, jam 9 malam doa, itu obatnya. Ini gila berat ini bakar-bakar rumah. Keluar dalam Yesus. Hari ini ini sarjana pertanian. Ini selesai 2 subuh. Haleluya. Secepat dek, secepat. Kalau ada keluarga yang ODGJ kirim ke sana. Kirim sana Pak Ketua. Haleluya. Saya siap layani. Secepat deh, secepat. Nathan. Ya. Jadi mereka berpijit. Urut dulu Pak Gembala ini. Kami makan sama-sama. Karena kenapa? Jonathan. Jiwanya dengan jiwa kita sama di hadapan Tuhan. Albert. Ya. Albert baju merah. Jonathan baju biru, Nathan baju hitam, lagi pijit. Secepat. Ya puji Tuhan, mereka ini rajin. Ini di rumah mereka. Karena kalau mereka pulang gila lagi. Atmosfer itu pengaruh. Marah shalom. Tidak boleh marah-marah ya Nathan. Saya bilang tidak boleh marah-marah. Dan mereka tidak pernah bertengkar. Haleluya. Apalagi baca Alkitab, ya. Mereka tidak pernah bertengkar. Saya pernah 8 orang di rumah, tapi yang sembuh langsung pulang. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Biasin dulu Albert, Nathan. Ya. Kenapa saya pelihara mereka? Orang bilang nih pendeta Novel tidak ada kerja. Saya bukan ada kerja. Saya pendeta paling rajin ini dia. Saya jarang istirahat. Saya paling istirahat itu saya pergi melayani. Jadi begini, tahun 88 tanggal 20 Februari saya diparang orang gila. Saya lagi gunting rambut di Manado ini dia. Jadi saya punya telinga ini putus, di sini putus. Kakak saya lagi gunting kaki ipar, nggak ada masalah. Dia mau kasih, saya lari ke gereja. Saya ke gereja, saya bukan ke rumah. Majelis bilang itu ngana Novel. Sebelah sudah begini. Saya bernasar mau ke sekolah. Tahun 89 saya ke sekolah. Ke Malino. Saya tidak mau sekolah di Langoan, nanti pulang-pulang kalau di Langoan. 2 bulan orang bilang itu manucu nih kepala, karena rupanya belum kering. Saya bilang Tuhan, kalau tidak sembuh saya pulang. Sembuh. Itu 89. 98 di pastori kami 2 lantai. 98 10 tahun depan. Dibakar orang gila. Saya mau dibunuh. Anak saya waktu itu masih ketiga. Jadi kami saya lari dengan celana pendek, kaos oblong. Saya mau dibunuh dia, orang gila. Tidak ada masalah. Saya puji Tuhan, saya tangkap visi. Kenapa ini ODGJ tidak dipelihara? Halo? Sedangkan mereka perlu dibina. Itu visi yang Tuhan taruh. Makanya, karena supaya aman tidak dipastori, saya dikasih tanah 5.000 meter. Ada orang tua kasih 5.000 meter, dibahkan ke saya, tapi untuk yayasan.
Jadi saya lagi bangun bangunan 20 kali 40 sebanyak 26 kamar. Tayangkan juga Pak Ketua, boleh toh? Supaya bantu doa. Oke, boleh. Karena saya dapat visi. Dari Kalimantan telepon Manado, saya bilang tunggu dulu, asrama belum selesai. Saya tangkap visi ini dia. Bantu doa supaya ini cepat selesai. Ada keluarga. Ini ODGJ. Kalau yang satu hamba Tuhan. Apapun yang ku alami, jadi bangunan 26 kamar. Ini progresnya. Baru 2 tahun. Dan saya tidak pernah pakai proposal. Ada saya Tuhan kirim. Ini bangunannya. Ini atapnya sudah selesai. Ini atapnya yang kelas 1 punya saya pakai. Tuhan taruh visi saya. Ketum pernah datang, ketum GPD bilang, Novel, ngana lu sebelah, iya karena kemurahan Tuhan. Ini asrama laki-laki 13 kamar. Ini kamar mandi. Ini asrama perempuan laki-laki ini. Yang perempuan yang sebelah. Ini dapur 7x7. Tapi sudah teratap. Ini gerejanya. Jadi saya bangun di dalam ada gereja 7x12. Ini pendeta yang paling gagah di utara. Haleluya. Haleluya. Ini atap sudah selesai. Waktu saya sempat kirim gambar di Pak Ketua dan puji Tuhan, MP ada bantu 20 juta, terima kasih Pak Ketua. Saya bayarkan atap. Jadi saya mulai dengan cara Tuhan. Kalau ada keluarga silakan kirim. Saya siap layani mereka. Karena saya terpanggil dan yakin Tuhan pulihkan. Karena obatnya hanya perjamuan suci, baca firman, doa, ibadah. Ya. Ini gereja di sini. Dasar Tuhan. Ini itu. Ini yang tadi. Jadi mereka yang angkat semen, mereka yang campurin Natal. Haleluya. Dasar Tuhan. Dasar Tuhan. Haleluya. Ini bataku untuk lubang pembuangan. Saya baru 2 tahun, tapi cara Tuhan luar biasa. Panjang deh. Pembuangan hamba Tuhan. Ini mereka ini. ODGJ ini dia. Gali lubang pembuangan. Gotong royong puji Tuhan. Mereka yang kerja. Secepat jemput ya. Oke. Ya ini bagian depannya. Besar dan megah. Ya, oke. Kasih deh ya, stop. Haleluya. Hadirat Tuhan ada di gereja ini. Tunduk kepala. Yang sakit, yang sudah rasa tidak bisa disembuhkan. Kau akan alami mujizat pagi hari ini. Tunduk kepala. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tidak ada ruangan yang kosong lagi di gereja ini. Semua sudah full dengan hadirat Tuhan. Kami datang tidak sama kami pulang. Datang sakit pulang sembuh. Datang terikat pulang dilepaskan. Datang terbelenggu pulang dimerdekakan. Kuramatahkana ya rabasika dabatakana ya. Singers boleh maju ke depan. Kita angkat tuh pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya minta waktu di Bapak Ketua. Saya mau doakan saudara yang sakit. Yang boleh maju berlutut. Yang tidak bisa maju di kursimu saja. Penyakit yang paling besar kau rasa tidak kebal di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bisa sembuhkan engkau hari ini. Kurabatakana ya rabasikana batakana. Haleluya.
Kalau ada yang sakit yang mau doakan silakan maju ke depan berlutut. Sakit apa saja. Sakit apa saja. Atau mungkin orang itu tidak ada di sini, kau mewakili, angkat tangan dan sebut namanya. Firman itu hidup. Siapa lagi mari? Bapak Ibu pemuda remaja. Kuramataka daya ramasika namaka. Kudamataka daya ramasika. Hadiratmu full di gereja ini. Hadirat full di gereja ini. Hadiratmu full di gereja ini. Tidak ada ruangan yang kosong lagi. Semua penuh dengan awan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan melahirkan kuasa kesembuhan, kekuatan, kebenaran itu. Melahirkan kekuatan, kuasa penghiburan. Haleluya. Haleluya. Yang di balkon mau alami Tuhan. Mungkin orang tuamu lagi di rumah, engkau boleh wakili dia. Ketika engkau terima kuasa, pergi doakan dia. Hadirat Tuhan akan melahirkan kuasa. Kuasa ini bisa dilipat gandakan. Kau tumpang tangan orang yang sakit di rumah bisa sembuh. Kau doakan kantormu, usahamu, pekerjaan bisnismu, bisa. Kau punya kuasa yang sama. Urabatakada ya rabasikada batakada. Yang lain dengan iman boleh bangkit berdiri. Mengalir. Tidak ada yang kebal di hadirat Tuhan. Tidak ada penyakit yang kebal di hadirat Tuhan. Mungkin kau terikat. Mungkin kau terikat. Hari ini kau dengar berita sukacita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat di gereja ini siang ini. Oh rabataka daya rabasika rabataka urapi hambamu urapi semua yang sakit. Haleluya. 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 Tuhan berkati ibu sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Semua penyakit terlepas dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kuasa. Terima kuasa. Haleluya dalam nama Yesus. Tuhan berkati ibu dipulihkan. Disembuhkan dalam nama Yesus. Disembuhkan. Apapun penyakitmu, apapun masalahmu, Roh Kudus menegarkan engkau dalam nama Yesus. Tuhan berkati ibu, Tuhan pulihkan. Tuhan menegarkan engkau. Hadirat Tuhan pulihkan engkau di gereja ini. Di dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus saja. Tuhan berkati. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Masalahmu selesai. Berakhir hari ini. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Tuhan pulihkan. Selesai persoalan. Hadirat Tuhan luar biasa. Memulihkan, menyembuhkan, melepaskan. Terima kuasa. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati.
Tuhan selesaikan setiap masalah, setiap persoalan, penyakit, apa saja sembuh di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan berikan engkau, pulihkan engkau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tuhan berkati Bapak. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Semua selesai di hadirat Tuhan. Pak pulang dengan mujizat. Pulang, sembuh, sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati Tuhan Ibu. Nyatakan kuasa-Mu. Di hadirat Tuhan semua selesai. Ada kemerdekaan. Roh Kudus ada di gereja ini. Terima mujizat, terima kekuatan. Persoalan selesai, sakit sembuh. Berganti keluarga dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati ibu ini. Tuhan pulihkan. Setiap firman Tuhan nyatakan kuasa. Jadi kelepasan dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati baik. Urabasika dapat aliran roh mengalir, memulihkan, memberkati, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan pulihkan segala persoalan penyakit dalam nama Yesus. Tuhan berkati ibu ini. Tuhan pulihkan, berkati ini dalam nama Yesus. Semua selesai di hadirat Tuhan. Tuhan berkati ibu dalam nama Yesus. Semua pergumulan Tuhan tolong selesaikan, selesai. Hadirat Tuhan luar biasa dalam nama Yesus. Ajaib. Bapa di sorga, hamba sudah berhenti, hamba sudah selesai. Saya berdoa Tuhan berkati gereja ini. Sikana mati kadang. Jadikan gereja ini gereja terkini di kota ini. Tuhan semakin perbesar gereja ini dengan cara-Mu Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga. Berkati semua jemaat di GPD Sekina ini. Jadikan gereja terkini di kota ini. Hadirat Allah terus bergerak. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tiang awan tudungi gereja ini. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tiang api tudungi gereja ini. Hadirat-Mu full di gereja ini. Setiap kegiatan hadirat Tuhan turun buat perkara-perkara ilahi di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Baik yang hadir langsung, yang menyaksikan lewat audio visual, mereka juga alami keberkatan yang sama. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dalam manusia dimerdekakan, yang sudah dihibur. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Novel untuk pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya mengundang dengan kasih Bapak Yohanes Florim Pandey untuk memimpin di dalam doa persembahan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan sebentar kami Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini, secara khusus dan umat-Mu yang mungkin yang ada di rumah, akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Apa yang kami punya, kami miliki, itu semua datang daripada Engkau. Sebab itu Tuhan, kami memakai kesempatan pagi ini untuk memberikan persembahan kami yang kedua. Kami memberi dengan ucapan syukur, dan Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan dan memungut daripada
persembahan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dan yakin hati kami. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes. Dan untuk petugas kolektan yang bertugas di persembahan yang kedua, kami persilahkan untuk menjalankan kantung persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita lakukan pujian ini bagi Dia. Haleluya. Kita semua Bapak Ibu ya, bahwa roh Tuhan yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan kepada Bapak Enggan untuk menyampaikan pengumuman. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Nopel Pangamanan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa Pak pelayanannya, tidak gampang memelihara ODGJ. Dan semoga Tuhan selalu memberkati. Bagi Bapak Ibu yang merasa terbeban untuk memberikan donasi, masih perlu Pak ya? Oh, puji Tuhan. Ya, bisa menyalurkan dari misi dan kesaksian, mungkin bisa ada. Saya juga tadi agak sedikit tertarik. Mungkin saya akan memulai, Pak Budi, nanti akan saya terampas sekitar 10 juta. Bisa mudah-mudahan dari yang lain juga bisa, kita bisa melebihi daripada majelis pusat ya, bisa mengalokasikan. Karena bagi saya ODGJ itu luar biasa.
yang perlu dipelihara ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk ibadah umum. Selalu diadakan 2 kali di ibadah raya, pada pagi hari pada pukul 9 dan pada pukul 18 sore hari. Selalu diadakan disertai dengan ibadah sekolah minggu yang selalu juga dimulai pada pukul 9 pagi dan pada ibadah kedua pada pukul 18. Kemudian juga ada pelayanan rutin, ini pendalaman Alkitab. Diadakan setiap hari Kamis 31 Agustus 2023 pada pukul 19 sampai selesai, dilakukan melalui aplikasi Zoom. Mari Bapak Ibu yang ingin memperdalam mengenai isi Alkitab bisa menghadiri di setiap hari Kamis pada pukul 19. Kemudian juga ada ibadah remaja selalu diadakan di setiap hari Jumat pada pukul 18.30 tempat di gereja. Dan untuk Sabtu ini ada doa pelayan 2 September 23 bagi Bapak Ibu para pelayan-pelayan Tuhan, mari hadiri ibadah doa pelayan pada pukul 6 pagi di gereja. Kemudian ibadah pemuda ini selalu diadakan di setiap hari Sabtu 2 September 2023 pada pukul 19 sampai selesai tempat di gereja. Selanjutnya saya ingin membacakan yang berulang tahun minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Billy 22 Agustus, Ibu Tina Manuhutu 22 Agustus, adik Evelyn Mewengkang 22 Agustus, Tante Eli 23 Agustus, adik Cornelius Rafael 23 Agustus, Ibu Lauzinio 23 Agustus, Bapak Pithin Sairang 23 Agustus, Ibu Elin Agustina Caroline 24 Agustus, Saudara Geren Leo 24 Agustus, adik Olivia Duru 24 Agustus, Saudari Kesia Condrojo 25 Agustus. Doa kami selalu sesuai Amsal 3 ayat 16-17, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata, tetap setia mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa cukup sekian pengumuman jemaat pada pagi hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada WL untuk dapat menyelesaikan ibadah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Enggan. Bapak Gembala, Ibu Gembala ada tambahan mungkin? Baik, kalau sudah tidak ada kita akan segera menutup akan rangkaian ibadah kita. Pagi hari ini saya mengundang kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita lakukan pujian ini. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Yeah.
Segala hormat, segala pujian, segala kejayaan hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yang sudah melawat, yang sudah memberkati, yang sudah menyembuhkan, yang sudah memberikan kelepasan dan kemenangan, serta pengampunan bagi kami semua. Maka kami akan terus untuk beria-ria. Roh kami akan terus menyala-nyala dan kami akan melayani Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir. Berkati apa yang mereka doakan, rindukan, cita-citakan. Bahkan apa yang sedang mereka kerjakan, Tuhan sertai, buat berhasil, menolong dan memberkati. Setiap persembahan yang kami sudah berikan, baik itu dana misi, dana diakonia, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, genapi janji firman-Mu, buka tingkap langit sorga, curahkan berkat jasmani, berkat rohani dalam hidup rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, serta pelayanan umat-umat Tuhan yang ada. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di pagi hari ini, Tuhan kembalikan urapan yang baru, Tuhan yang memberkati semua yang mereka kerjakan, lakukan. Hormat, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, ataupun ada tempat yang kami akan tuju di hari yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tolong sertai, tibakan kami semua dengan selamat. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dan akhirnya kekasihku, angkat tangan kita. Terimalah berkat yang besar, berkat yang melimpah, berkat yang tercurah dari sorga. Diberkati dengan berkat rahmat anugerah dari Bapa di sorga. Kasih sayang cinta dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan, kekuatan, urapan yang baru dari Roh Kudus memenuhi, menjadi milik kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. dunia